Sebelum kita semua berdiri, kita akan mulai ibadah kita dengan lagu pembukaan nomor 171 atau 171. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, waktu adalah keterbatasan kita di dunia. Sedangkan hidup rohani tiada batasnya dan sangat indah. Kehidupan jasmani ada limitnya atau ada batasnya. Kehidupan kita di muka bumi ada kontraknya. Ya, kata pemazmur 70, jika kuat itu sudah adalah anugerah. 80 ya, itu adalah berkat. 90 karunia. 100 itu mukjizat.
ya kan? Tetapi bagi orang-orang yang membatasi dirinya dengan kehidupan jasmani saja, hidup di dunia, 70 adalah sesuatu yang menakutkan. Karena apakah masih bisa kuat seperti usia 40 atau 50? Maka ada kawan saya di kantor, dia bilang Tuhan cukup menganugerahkan umur sampai 70 saja daripada nyusahkan orang. Karena nanti makan disuap, diperintah, semuanya harus dilayani. Mau makan ini sudah tak bisa, gigi habis, ya kan? Makan manis diabetes, kemudian tidur kurang susah, ya. Saya ingat di suatu kampung di daerah Bengkayang, dekat Ledo di Sempayu. Katanya umurnya 130. Katanya, karena istrinya sudah meninggal 40 tahun yang lalu. Hitungan dia waktu itu istrinya 70, dia 90 katanya. Lalulah akhirnya dia menggantung dirinya karena sudah bongkok. Ya kan? Bongkok dia. Mau ngomong apa dia? Ngomong Facebook, bingung juga. Ngomong WA, enggak bisa. Atau waktu saya observasi, saya sudah hampir 40 negara ya. Jadi selama 2 tahun ini saya mengobservasi penjara itu dari suatu tontonan di Netflix. Ya kan? Penjara di Jerman itu ada seorang itu dihukum 65 tahun. Waktu dia dihukum umurnya masih 25 tahun. Dia dipotong masa hukuman lalu disuruh keluar, dia tidak mau keluar. Badannya, fitnessnya luar biasa lah. Ya. Jadi waktu dia mau disuruh keluar dia bingung. Mau SMS tidak bisa. Waktu itu pun zaman telepon pun terbatas dia bilang. Ya kan? Jadi dia menghadapi dunia modern itu takut. Akhirnya dia lebih enak merasa di penjara. Dan begitu juga pada hari ini kita merayakan pesta Santo Laurentius, seorang diakon dan martir yang luar biasa. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, hidup kita ini adalah anugerah. Hidup yang anugerah ini jangan kita sesali. Perbuatan kita yang salah atau keliru atau hilaf atau pelanggaran hukum, atau kita dihukum karena kita tidak merasa salah, dan kita berada di tempat ini, ada suatu kalimat yang harus kita dengarkan, ya, yaitu kalimat sabda Allah. Mungkin waktu kita di dunia bebas atau dunia gaul, sabda Allah kita olok-olok. Lihatlah orang pergi ke gereja tuh kan, bawa kitab suci. Lebih bagus kita nyocok di sini kan. Ada yang sampai katakan ya kan, pun di gereja pun nyocok katanya, karena minum alkohol. Itulah kesesatan-kesesatan iman yang kita lalui di dunia itu. Bahkan mungkin waktu orang ke gereja kita main judi, karaoke. Setengah mati ketua umat mukul lonceng, dari jam 8 ndak ada umat, 9 ndak ada, 10 ya udah. Di suatu kampung tuh yang banyak itu hanyalah ibu-ibu dan anak-anak. Bapaknya kemana? Betepu. Ya, ke pasar katanya. Oh, ke pasar. Ya kan? Belum makan nasi di pasar itu belum sah katanya. Jadi hari Minggu itu dianggapnya sebagai hari untuk membebaskan diri dari Tuhan. Padahal Tuhan telah memerdekakan dan membebaskan kita semua. Untuk itu marilah kita bersama-sama untuk layak beribadat di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kita mengakui segala dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita,
Semoga ia menunjukkan kerelaan hatinya serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. 184 kepada Bapak. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Putra Bapa, kasihani kami. Imam Agung Pengantara, dengar doa kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Juru Selamat, kasihani kami. Imam Agung Maharahim, ampunilah kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan Tuhanmu, Raja surgawi, Tuhan Raja surgawi, Tuhan Putra Anak Domba Allah. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan Pencipta langit dan bumi. Tuhan, Engkau Roh Kudus, dan Engkau Roh Kudus penghibur hati kami yang berduka. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau,
Kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan puji selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau menganugerahkan Santo Laurentius semangat cinta kasih dan pengorbanan. Dia mengorbankan jiwanya untuk kemuliaan Dikau dan mengikuti jalan salib Yesus Kristus dengan menjadi martir. Kami, para putra-putramu yang berkumpul di tempat ini, yakin dan percaya bahwa sukacita, kegembiraan, hidup, dan penderitaan adalah suatu salib yang harus kami lalui untuk sampai kepada Dikau. Semua dan ini kami serahkan dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebijakan, seperti ada tertulis, Ia murah hati. Orang miskin diberinya derma, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia jugalah yang akan menyediakan benih bagimu. Dialah yang akan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Orang baik memberi belas kasihan dan memberi pinjaman. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan yang sangat bumi. Saya ulangi. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Keturunan orang benar akan diberkati. Orang baik menaruh kebaikan dan pinjaman. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah. Dia akan dikenang selama-lamanya. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia tidak takut kepada kabar buruk
hatinya tabah. Penuh kepercayaan kepada Tuhan, hatinya teguh. Ia tidak takut. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, Sehingga ia mengalahkan para lawannya. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebijakannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. orang baik menaruh dan memberi pinjaman.